Bapak Ibu, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk hidup berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena status kita ini adalah sebagai anak-anak atau sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang sudah dimenangkan, orang-orang yang sudah dibebaskan dari apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Dari kutuk dosa, dari perhambaan dosa. Kita dimerdekakan oleh karena karya Yesus di atas kayu salib. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia di ayatnya yang ke-13, Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita ini dipanggil untuk merdeka, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi garis bawahi ini, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, menjadi peringatan bagi setiap kehidupan kita. Kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, jangan sampai kita gunakan menjadi kesempatan untuk kita melakukan dosa. Jangan sampai kita menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, saudara. Memang benar kita sudah diselamatkan satu kali untuk selamanya, tapi tidak, saudara, sekali selamat tetap selamat. Karena apa, saudara? Ketika kita diselamatkan, ketika kita dibebaskan, justru ada tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kerjakanlah keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Artinya ada tanggung jawab untuk apa? Menjaga hidup kita di dalam kekudusan, saudara yang dikasihi Tuhan. Menjaga hidup kita tetap suci, tetap bersih, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah dimenangkan, kita sudah dibebaskan oleh kutuk dosa, oleh perhambaan dosa. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Kita harus bekerja sama untuk menjaga hidup kita tetap kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan, hiduplah di dalam Roh, supaya Roh Kudus menuntun setiap langkah kehidupan kita, supaya kita tidak salah jalan, saudara. Supaya daging kita, hawa nafsu kita ini tidak dominan dalam kehidupan kita, tapi Roh Kuduslah yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga kita tahu jalan mana yang harus kita lewati. Dan saya percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan kita, ketika Roh Kudus yang menuntun langkah kehidupan kita, ketika Roh Kudus yang membawa kita, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjaga hidup kita bersih di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Sebagai anak-anak yang sudah dimerdekakan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita perlu, saudara, bertanggung jawab atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.